Ada yang pertama khawatir robbaniyah. Khawatir robbaniyah itu lintasan-lintasan pengetahuan, penglihatan-penglihatan yang asalnya dari Allah. Nah, yang kedua ada khawatir mulkiyah. Khawatir mulkiyah itu adalah bisikan atau lintasan pengetahuan dari hati kita, batin kita ini, yang sumbernya dari malaikat. Ada lagi yang ketiga hamazah nafsiyah, hawa nafsu kita. Yang keempat khawatir syaitan itu, setan diwaswisu fi sudurinnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekurang-kurangnya dalam setiap aktivitas ibadah, dalam niatnya atau motivasinya, itu sekurang-kurangnya ada 4 hal yang harus kita selalu tekankan, karena nilai atau inti daripada ibadah itu adalah zikir. Zikir itu ingat. Ingat itu ada, zikir itu ada 3 macam. Ada zikir lisan, ada zikir jinan, ada pula zikir abdan. Zikir lisan, zikir jinan, zikir abdan. Zikir lisan itu lisannya ingat kepada Allah, menyebut kata-kata zikir. Ada 9 kata zikir. Tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, apalagi tahlil, la ilaha illallah, istirja itu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus qauqala, la haula wala quwwata illa billah. Terus apalagi? Saya ulangi ya. Subhanallah, tasbih, walhamdulillah, tahmid, wala ilaha illallah, tahlil, Allahu akbar, takbir, wala haula wala quwwata illa billahil qauqala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja, kemudian istighfar, astagfirullah, kemudian doa, kemudian baca Al-Quran. 9 zikir lisan. Tapi zikir lisan itu kurang bermakna ketika tidak disertai dengan zikir jinan. Zikir jinan itu ingatnya hati kepada Allah. Banyak bentuknya. Ada tafakur, ada tadabbur, ada tafakur. Tafakur fiddin itu zikir masuk. Hati memikirkan masalah agama. Nah,
dengan 5 hal tafakur. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, mengingatkan diri saya sendiri saja. Ketika kita akan melaksanakan ibadah, jangan biarkan hati kita lupa. Karena kalau hati lupa dari mengingat Allah, itu goblak, lupa, dan amalannya biasanya kurang bermakna. Ketika kita sholat kan akan menghadap Allah, mengagungkan Allah, tapi hati tidak sampai kepada Allah. Biasa saja. Hati kita tuh mengikuti penglihatan mata. Masuk ke masjid ya imam saja yang kita ingat. Oh imamnya Pak Ustadz, wah ini masuk kalau baca ayatnya jangan. Itu blutus katanya. Jadi dengan Pak Imaran, lihat Pak Imaran ini catnya udah mengupas. Ini bagusnya cat apa nih? Terus saja. Padahal hati kita, ya badan kita sudah mulai Allahu Akbar. Pada hati terus. Kadang-kadang yang di rumah masih keinget meninggalkan sebuah pekerjaan yang belum selesai, masih keinget terus, itu goblok. Alangkah banyaknya orang yang terlihat sedang menghadap Allah, padahal dia tidak menghadap Allah. Lisannya, badannya zikir, tapi hatinya tidak berzikir. Goblok itu malamu. Makanya pada setiap mau pengajian, kalau di masjid saya di sana, di lingkungan kami di sana Pak Ustaz, itu suka dilafalkan dulu kalimat thayyibah dengan artinya la ilaha illallah, la maujuda illallah, tapi pakai bahasa Sunda. Artinya dia ayeuna abdi tapak damel Allah. Pertama, jadi mengingat, mengakui bahwa di sini kieu teh awak sehat, keriu, rek ngaji, ayeuna sekarang, bukan kemarin, bukan besok. Di sini sedang begini sekarang. Abdi tapak damel Allah, dalam artian tapak damel bahasa sana nggak tahu, manifestasi ya, kekuasaan, buah kekuasaan, hasil kekuasaan. Hidup kita yang dipakai sekarang, sehat kita yang dipakai sekarang, itu murni ciptaan Allah, pemberian Allah. Yang tadi sudah kita pakai, yang belum kita terima. Yang sekarang abdi tapak damel Allah, dikeresakeun jadi dikehendaki oleh Allah, kemudian diberi kekuasaan oleh Allah, kita bisa mampu duduk di masjid dalam keadaan seperti ini. Ini mengaku, jadi bukan karena kekuatan kita. Kemudian la ilaha illallah, la ma'buda illallah, nadama Allahu ieu abdi bakti kadat Allah. Setelah mengakui bahwa hidup sampai detik ini dalam situasi keadaan kondisi seperti ini adalah buah dari kekuasaan Allah, lalu diikrarkan dalam kekuasaan Allah ini saya berniat akan mengabdikan diri atau mempersembahkan pengabdian kepada Allah dengan pengajian ini. Tujuan dari melakukan kegiatan pengajian ini, saya datang ke masjid ini, saya sadar bahwa ini adalah hidayah taufik Allah, kemudian saya akan gunakan untuk mengabdikan diri saya kepada Allah. Hidup yang Allah berikan saat ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah, dipidama kalakuan pedak parentah dat Allah. Itu bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Indonesia, mengapa saya melakukan pengajian ini? Ini karena diperintah. Jadi pusat dititah kayak dia. Dalam bentuk dititah haji mau. Yang keempat, nanti
sifat la ilaha illallah, la maksuda illallah, dipida kalakuan maladidona zat Allah yang menjadi tujuan utama dengan melakukan kegiatan ini adalah keridhaan empat hal. Kalau dalam istilah tasawuf nanti ya tasawuf mati minallah alallah, minallah alallah ilallah wabillah. Minallah, kita tidak merasa mampu melakukan kebaikan tetapi murni hidayah taufik dari Allah. Minallah. Alallah, yang kita kerjakan adalah perintah Allah sesuai dengan juklatnya menurut Rasulullah SAW ta'lim. Yang ketiga, ilallah, tujuannya juga untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wabillah, bisanya juga motivasinya karena Allah, lalu tidak merasa punya kemampuan. Minallah motivasinya, sejak motivasi kita berbuat itu adalah karena Allah. Alallah, berada dalam perintah Allah. Ilallah, tujuannya keridhaan Allah. Wabillah, mengakui bahwa ini adalah hidayah taufik dari tidak ada ujub. Kan suka ada ujub, Pak. Ujub itu reus, regreg, kaget melihat diri. Jam 3 malam orang pada tidur, kita bangun, lalu tahajud. Gak ada siapa-siapa, gak ada yang melihat. Tapi hati kita, wah, saya ini hebatlah banget. Orang lain pada ngorok, pada tidur, saya memang bisa tahajud. Itu ujub. Jadi tidak ada wabilahnya. Nah itu teh diingat, karena itu memang syarat amal soleh. Kalau tidak diingat dan ditekadkan dalam hati 4 hal barusan, maka amalnya tidak akan menjadi amal soleh. Syarat amal soleh itu satu, motivasinya karena Allah, yang dikerjakannya adalah perintah Allah, tujuannya keridhaan Allah, lalu tidak merasa tidak ujub, mengakui bahwa dia mampu melakukan itu karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa Pak Ustaz mau di awal bisa. Saya rasa lebih bagus untuk mengingatkan saja. Pak Haji Mutar juga insyaallah beliau bisa, cuma mungkin formatnya seperti apa. Kalau bisa disederhanakan, ya walaupun diingatkan seperti itu pada KM PS ya ngalamun ya lupa, ngobrol ya lupa, nyakan wae lah, tamana. Yang penting ada usaha lah, ada ikhtiar. Jadi 1 jam atau lebih kita berada duduk di sini, ilmu mah dah heset, ilmu mah terdengar lupa lagi, tapi pahalanya ini saya yakin. Walaupun masih muda, ketika keluar dari pengajian, saya tanya, campuku bisa kan? Campuku inget, tadi kiai ngomong naon, hanya biasa pas kemarin. Pasti gitu. Biarkan, karena memang seperti itu semuanya. Seperti model sekolah, baho. Tapi pahalanya itu akan kita temukan, akan kita rasakan. Kalau niatnya seperti tadi kulit. Itu jadi yang penting kita mengingat Allah, bahwa di sini kita akan berusaha untuk mengingat Allah dengan harapan keimanan kita kepada Allah semakin bertambah. Tukuriheun di luar tadi di iman, ingat ke pangeran, ingat ke nepai, ningali pemajikan, kalau mikir ka butuh we ka pusing. Cing atuh di masjid magelang, kira-kira seperti itu. Kan tidak ada yang tahu hati masing-masing. Mari kita mengkaji haca. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu, sareng wajib kusuna kalau nggak malah ada terbiasa bahasa Indonesia kalau bihaqi ta'ala dinaharna Allah ta'ala naon kaum aliman, sifat kaum aliman. Kaum buktina Allah
aliman eta anu kuningan. Wadiduhu sareng ari lalawanan kaunuhu aliman, kaunuhu jahilan eta sifat kaunuhu jahilan. Kaunuhu buktina Allah, jahilan eta anu bodoh. Wadalilu sareng ari dalil akalna atau sareng ari dalilna ala dalika kana geus dicaritakeun tadi. Dalilul ilmi eta dalilna sifat ilmu. Sifat Allah yang ke sama-sama qadiron muridan aliman 16 ya. Yang ke-16 adalah sifat qaunu aliman. Qaunu aliman itu keberadaan Allah itu atau adanya Allah itu maha mengetahui. Kalau kita lihat di perdebatan orang-orang ahli kalam ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada kaum filsuf yang mengatakan bahwa Allah itu hanya mengetahui kuliah, tidak mengetahui ijazah dan sebagainya. Tapi tidak usah saya bahas karena memang ini bukan materi seperti ini, itu materi perkuliahan biasa. Kalau jawabannya santai yang sudah mengadani. Yang kita harus yakini bahwa Allah itu adanya Allah itu maha mengetahui. Ini sifat ilmu, ini zat Allah. Sifat ilmu ini napal tenawan nempel. Sifat ilmu itu nempel di zat Allah gitu. Karena sifat ilmu nempel di zat Allah dan sifat ilmu itu nempelnya tetap, tidak berubah, kadang ilmu, kadang nempel, kadang tidak gitu. Tidak seperti itu karena qaimah itu tetap. Maka ada penyebutan bahwa Allah itu berilmu, Allah itu maha mengetahui. Contoh ya supaya sederhana. Ini gabungan dua, zat sifat. Zatnya tutup gelas, sifatnya diantaranya bulat. Bulat ini tidak pernah lepas dari tutup gelas ini. Maka otomatis ada penyebutan tutup gelas ini yang bulat. Ilmu mengetahui nempel di zat kita misalkan. Tapi kan di zat kita mah tidak tetap, kadang-kadang lupa. Gitu kan? Kadang-kadang ilmu itu tidak ada dari kita. Kita tidak tahu kadang-kadang. Karena kadang-kadang tidak qaimah, ya, tidak qaimah, maka kita tidak disebut yang mengetahui tidak. Karena ilmu itu seperti itulah. Jadi sifat kaunuhu aliman itu bukan sifat ma'ani tapi ma'nawiyah. Kalau bulat ada kan, tapi kalau yang bulat itu tidak ada, hanya penyebut. Yang ada tutup gelas dan bulat itu yang ada. Yang ada zat Allah dan sifat ilmu. Kalau penyebutan yang bulat itu tidak ada, tidak ada jegir nada, tidak ada wujud. Seperti itu. Untuk apa? Di antara hikmah ulama menetapkan harus diyakini bahwa kaum aliman, karena di antara asmaul husna adalah al-alim. Al-alim itu Allah maha mengetahui. Saat ini karena Allah tidak terikat zaman ya, tidak terikat zaman, tidak terikat waktu. Ruang dan waktu itu tidak terikat dengan waktu. Jadi ketika kita zikir kepada Allah, hati ini mengingat Allah. Ada orang yang mengingat sifat ilmunya Allah. Ingat Allah maha mengetahui. Allah mengetahui kondisi saya. Saya sedang butuh anu. Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau orang beriman mengingat sifat ilmu bahwa Allah mengetahui, dia tenang.
Mengapa harus risau? Padahal isu kudu mayar hutang misalkan. Besok jatuh tempo. Dari mana? Orang yang beriman, kalau dia udah kalau dia tahu, tenang ya. Hati, pikir jangan tenang Pak. Mana jadi begitu, mitoha gitu ya. Mana ya? Kalau hati tenang, tawakal. Kenapa? Karena kita bisa membayar. Contohnya ini ya, kita besok bisa membayar atau kita tidak bisa membayar itu Allah sudah tahu. Karena Allah tahu kebutuhan kita, maka tanyakan perintah Allah. Apa perintah Allah ketika kita dalam situasi seperti ini? Ketika kita punya kebutuhan, maka muntanglah, muntang tenang. Bukan minta, berpegang. Maka berpegang teguhlah kepada Allah. Kurang pas saja. Ketika kita punya kebutuhan, maka gantungkeun kalau Gusti, artinya ada tetiasa naon. Bujung-bujung kena hayakeun hartos juta-juta. Ngarenghak ge abdi mah ngandalkeun Gusti. Ya ada ngarenghak ge mun perlu hirup meureun ka hareup teh ya. Isukan rek jatuh tempo, hayang nepi ka isukan teh kudu ngarenghak. Poro-poro duit ngarenghak lagi ngagantungkeun ka Gusti. Mangga abdinya ngaku. Tapi sing ingat, urang teh dibere awak, dibere akal, dibere pikir. Hasil moal isukan tak bisa bayar hutang, kumaha Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ari kumaha Allah mah tukunan make ikhtiar. Apa dititah? Jadi tujuannya ganjaran. La matluba illallah, la maksuda illallah. Idealnya seperti itu. Lain yang hasil dah hasil. Lain yang bisa bayar hutang, dan bayar hutang bisa lain kurang. Pitulung Allah. Teu bisa mayar lain salah kurang, da urang teu diberi kemampuan ku Allah. Lamun ikhtiar mah, kunaon atuh make ikhtiar? Hayang ngalaksaneun perintah. Yang digajah. Hese teh pelaksanaan. Amrek panik urang teh. Majual naon ieu? Ketika kita sadar Allah Maha mengetahui, itu orang beriman. Terus keyakinan Allah Maha mengetahui menguat jadi itikad, jadi keyakinan, lama-lama setelah dilatih jadi rasa. Ketika sudah menjadi rasa, dia merasa diketahui oleh Allah, ngarasa dikuningan Allah. Ketika sudah merasa diketahui oleh Allah, maka yang akan dia sangat merasa malu itu bukan kepada makhluk, tetapi kepada Allah. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi, cukuplah Allah yang mengetahui, cukuplah Allah menjadi saksi. Dia tidak ingin sum'ah itu ingin didengar. Amalnya dilakukan sendiri, tapi tidak puas ketika orang lain tidak tahu. Makanya diceritakan supaya didengar orang lain bahwa dia berbuat baik. Tahajudnya mah tidak ada orang. Tapi kalau tapi dia tidak cukup. Hanya Allah yang mengetahui. Dia ingin orang lain mengetahui. Panggil itu tetangga, besoknya ketemu. Malam baru zuhur. Di sini saya merasa keung takut. Pas mau tahajud itu ada suara. Ada apa lah jadi takut keung nah? Hayang nggak jadi takut tahajud. Jadi batulnya supaya kita ahli tahajud. Itu gambaran kita tidak puas, tidak waqafa billahi alimat, tidak mencukupkan Allah sebagai yang mengetahui. Karena apa? Karena memang sifat tadi dia keyakinan kaum alimat itu belum menjadi hasan. Ulama ilaha tu ingat kakus di pelatihannya. Ya Allah, padahal dari kecil umur di pesantren itu sering dengar Allah itu Maha mengetahui, Samiul Alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah
terhadap segala sesuatu, alim maha mengetahui. Terus saya nih, walau alam ini mah ada kejadian saya pernah menghadiri suatu acara. Ini yang doa itu kiainya ahli zikir. Berdoa itu setengah jam Pak. Masya Allah. Itu kan lama kelamaan jamaah juga jadi kesal. Segala diminta, saya perhatikan doanya pun bagus-bagus. Segala diminta. Ya kalau situasinya tidak mendukung seperti itu, saya rasa jelek itu. Karena Rasul, saya belum pernah mendapatkan sebuah riwayat Rasul dalam satu kali berdoa panjang belum. Jadi, ada teman yang tanya, dia menon sekali lagi, kata saya dia mah berusaha kepada Allah, menganggap Allah tidak mengetahui. Kalau dia menganggap Allah maha mengetahui apa yang kita butuhkan, udah aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau doa yang maksud dari Rasul untuk kondisi seperti ini. Kan kalau kita mendoakan orang yang menikah, doanya apa ya? Contohkan Rasul. Barakallahu laka. Sakit tuh. Babaraka wajah mah bae mah dibayin, tidak usah ka barat ka timur doa salamat dibaca lila teuing ka jabakan teh. Kan kita kan seperti itu nya sok hayang disebut soleh kan itu jadi sagala dibaca. Sesuai tujuan. Jadi tidak sesuai dengan tuntutan situasi kondisi. Kalau kita majelis misalkan begini, sebetulnya bukan jelek. Kalau panjang juga bagus, menunjukkan bahwa kita itu mengakui kelemahan kita di hadapan Allah bagus. Tapi jangan pakai teuing, dibilah teuing, mana kesel itu. Buat teh lapar, sanggup geus ngamarak, bila mah dua teh mah Allahumma ilah rek robana. Bagus robana mah deukeut robana atina pintu biasana deukeut mah. Alamak aya keneh. Allahumma teh dua aya. Kesal teh padahal. Jadi aral ya. Aral tuntung nama jadi lain khusyuk. Keur mah ngadu atek sesat. Kan ada perbedaan antara baca doa dan berdoa. Perintah Allah dalam Al-Quran, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Serulah Allah tadarru'an, bari tadarru' DP wa khufyah lalu. Ya Allah, abdi teh periogi acis kamu gede. Murah kali bari masak teh dengan bekal. Terus kamu itu kali kaleng juga Gusti maha kasihan abdi atas misal. Lalaunan lah, Gusti butuh duit ya. Sok aya lah suka ada Allahumma. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu. Sok aya kurang ada disebut. Bukan ayo rakaman kurang ada. Tawado. Ya memang kumaha itu. Tapi yang harus kita yakinkan Allah Maha mengetahui bukan lahiriahnya saja, tapi sampai ke batin. Makanya jujur kepada Allah. Nah, ketika Allah Maha mengetahui, sebaliknya selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah. Jadi kalau selain Allah itu bukan mengetahui sebetulnya, diberitahu, diberi ilmu, diberi nyahong dan mengandungnya Allah Gusti Allah. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Wa 'allama Allah maparinkeun ilmu ka Adam. Ilmu teh titipan. Aya ilmu kategori ilmu banyak. Tapi yang ditulis di kitab Ihya Ulumuddin menurut Al-Ghazali, Imam Ghazali, bahwa yang disebut ilmu itu adalah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, itu ilmu. Kalau tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya, dinamakannya bukan ilmu, tapi ma'arif, pengetahuan. Tapi kalau istilah sekarang kan ilmu kedokteran dan sebagainya, itu tidak ada.
tauhid, kalau tauhidnya mantap, kemudian lurus, lalu dia mengkaji tasawuf, mau tasawuf amali atau tasawuf falsafi, nanti dia akan ada ilmu lain. Dia beda dia. Itu di manusia itu ada fuad, ada basiro. Basiro itu penglihatan batin. Tingkat 6, penglihatan batin. Itu menurut Imam Al-Ghazali itu terbagi 4. Namanya kalau bahasa Arab itu khawatir. Khawatir itu semacam bisikan-bisikan atau pengetahuan, lintasan-lintasan pengetahuan. Ada yang pertama khawatir robbaniyah. Khawatir robbaniyah itu lintasan-lintasan pengetahuan, penglihatan-penglihatan yang asalnya dari Allah, yang tadinya dari Allah. Kalau bisa mengolah, kita bisa melatih, maka itu akan menjadi ilham. Kalau orang Nabi kata akan menjadi ilham. Nah, yang kedua ada khawatir mulkiyah. Khawatir mulkiyah itu adalah bisikan atau lintasan pengetahuan dari hati kita, batin kita ini, yang sumbernya dari malaikat. Kalau bisa mengolah, itu ada nantinya ada kasar. Saat itu terbuka tirai, bisa mukasafah buyubidah, terbuka hal lain, bisa firasat kesini. Itu orang-orang soleh Pak sering mencari perhatian, sok akal gitu kan, kejadian akal data. Saya pernah mendengar kemarin di Madrid ada buku yang buku susunan Kiai Haji Said Akil beliau menceritakan ini khawatir terkait ini ya, walaupun beliau tidak menjelaskan, tapi salah satu contohnya adalah asal seperti ini. Waktu zaman Soeharto dulu, Gus Dur itu pernah sakit, kemudian di Riung saya Agil, ada yang di Malang yang sekarang menjadi seorang menteri. Ketika sakit, tiba-tiba Gus Dur bangun. Kalau bahasa kan ngomong di bahasa Jawa, kalau di bahasa Arab, kayak orang bakal jadi presiden. Itu kan orang yang di situ tuh. Kalau ini kan Gus Dur koslet ya. Terus Soeharto itu masih dalam masa koslet. Terus saya lagi nih yang mencerita. Terus ketika dari habis subuh jalan-jalan, Gus Dur mampir di rumahnya saya lagi. Biasa minta air, terus ngomong dia Kak saya tadi, nanti kamu pada usia 56 tahun akan menjadi ketua umum PBNU. Dan memang diakui pas di Makassar diangkat jadi ketua umum PBNU. Paling terkesan ketika saya Akil dan Gus Dur di Madinah, Masjid Nabawi, kan kata Gus Dur ke saya Akil, mari kita cari ulama khos, ulama yang khusus. Oleh saya ini Bapak ada halakoh, ya halakoh itu seorang ulama yang sedang mengajar gitu kan, sambil dia mengajar. Kata saya Akil, Gus ini bukan. Ada yang itu bukan. Kemudian bertemu dengan seorang yang sedang duduk, orang Mesir orangnya, yang sedang duduk zikir. Kata Gus Dur, ini coba kamu yang ngomong. Suruh padahal Gus Dur nggak bisa sih. Nah saya lagi ngomong ke orang itu, Syekh, ada isu jamiah Nahdlatul Ulama di Indonesia, ada pemimpin jamaah Nahdlatul Ulama, namanya Abdul Malik, ada keperluan kepada saya itu menjawab, apa keperluannya? Yang didoakan.
Kemudian dia lari menyeret sajadah lagi. Orang itu jauh lagi dan berkata seperti ini, ya Allah, apakah dosaku sehingga Engkau membuka penyamaranku kepada Gusti. Jadi menurut keyakinan Said Agil itu kan ada kaidah, tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Seperti Said Agil Gusti itu seorang wali, terlepaslah dengan rokok dan sebagainya. Tapi kalau udah namanya Gus Dur itu suka nyeleneh petak-petuk tapi omongan benar, itu memang benar. Dan ini termasuk tadi ilmu khawatir mungkin. Kalau di istilah pesantren mah ada ilmu laduni lah, kira-kira ya. Bisa tapi itu fungsi ngaji. Malaikat. Ada lagi yang ketiga, hamazah nafsiyah. Hawa nafsu kita. Kalau Bapak lihat janda cantik di jalanan naik gawe, ngali-ngali si eta we sabtu bisa pantas cebrang dari si eta. Jeung sok aya we aya kitu teh. Jeung siga ngadaguanna ada seuri anu bakal 14 detik teh. Ah, isukan mah rek nyimpang. Nyimpang we isukna, kade lain setan tah. Mau sebudak-sebudak mah bodoh setan, mah ka bodoh setan direncanakeun. Lain setan. Ayeuna rek jadi lurah, niat kamu jadi lurah, bae di Pemkot dan dia anggaran non di provinsi ini Pak di dana desa di Pemkot ada pakainya 5. Di nadegna jadi lurah, korupsi seperti itu bukan setan, Pak. Itu hawa nafsu. Yang keempat, khawatir syaitan itu. Setan diwaswisu bisudu binas. Menggoda setan. Tapi yang paling berat yang paling berat adalah hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Belum jam 7 ya, belum bisa. Ayat yang berkaitan dengan ilmu Allah atau yang menerangkan bahwa qaulu aliman, Allah itu Maha mengetahui, itu sangat banyak sekali. Dan saya rasa tidak usah dibahaslah karena memang kita sama-sama mengetahui. Saya yakin semua yang hadir meyakini bahwa Allah itu mengetahui. Tapi mungkin yang merasa diketahui Allah ya mungkin susah. Minimal Pak, kalau mau mengingatkan, minimal ketika kita sholat, perasaan kita diketahui oleh Allah itu tanamkan di hati. Yakinkan bahwa Allah mengetahui saya sedang mempersembahkan pengabdian kepada Allah. Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar ketika kita sedang sholat. Ketika kita ruku, kita harus merasa hina sehina-hinanya dan mengagungkan seagung-agungnya kepada Allah. Ketika kita sujud, sama. Makanya dituntun oleh Rasul dicontoh subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci, subhana itu maha suci. Robbi itu pangeran abdi, sunah. Dan sunahlah harusnya pangeran teh ngadama maha suci Gusti nu ngadama abdi, nu ngahidupkeun abdi ayeuna ya. Engke mereka mau ke abdi, Gusti maha suci, Gusti al-azim maha agung. Wa bihamdihi abdi nyanakeun pujian ka Gusti. Kuruku nanti muji ka Gusti. Bari yakin bahwa Allah teh melihat. Allah teh mengetahui. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana maha suci, rabbi Gusti pangeran abdi, anu geus ngadamel abdi, nu mere sagala rupana ka abdi, al-a'la Gusti nu maha luhur. Wa bihamdi abdi muji ka Gusti ketika sujud. Dan malaikat kana naon bahasa apa bener-bener dengan hisapan bener-bener. Bari boga rasa ibarat orang yang sedang syuting lah, yang sedang main film, kan dia fokus ke naskah, dia harus dialog apa, dia harus mengerjakan
Dan ini semua dilakukan untuk dipersembahkan kepada Allah. Bacaan dihaluskan kamu Gusti. Nana mau ngajar mau nyiksa. Paling dipuji lah menang Gusti. Karena itu mata kudu niatan. Kamu Gusti ya orang di tajwid dinyaankeun oke. Standar. Tilu kali, walaupun memang dalam prakteknya Rasul itu suka mempertimbangkan kondisi zaman. Kamu kalau budaknya Rasul, riwayat itu sering kan kita dengar. Hasan Husain, Rasul kan sholat sunat itu gak pernah di masjid. Rasul kalau sholat sunat itu di rumah. Ketika Rasul sholat sedang sujud, itu Hasan Husain naik. Rasul tidak marah, dibiarkan sujudnya dilamakan. Kami karena satu turunan. Kalau orang sholat lima, anak kurang kerek pamat tuh mah, indungna jadi korban. Siapa yang bisa ngurus anaknya? Anak siapa akan besar? Anak siapa Kadang-kadang dilatih mah sinalamu udah ketuman jangan gue salah. Rasul tidak seperti itu. Karena memang wamin adabil ambiya takrimul aulad. Di antara adabnya para nabi itu memuliakan, menghormati anak. Nabi menghormatkan anak. Kurang apa lagi sebetulnya di sini tidak. Rasul tidak. Itu pernah nggak mendengar hadis bahwa ketika Rasul punya janji dengan malaikat Jibril tidak jadi datang karena di dalam rumah Rasul di hadapan depan ada anak anjing, kan ada hadis itu pernah. Itu tahu nggak sebab urutnya? Itu anak anjing, mainan Hasan Husain Pak. Budak detik mereka anjing, padahal kita sendiri agama anjing itu najis. Tapi memuliakan agama Rasul dianu. Dan budak macarnya hanya dititipkan di sini. Ke anak anjing nanti. Ini bukan harus lepas selepas-lepasnya. Tapi lamun anak kurang jadi muliakan kurang usaha. Kurang boga anak kayak sujud geus diajar maca subhana rabbiyal a'la. Geus ngaku ka pangeran ngadamana. Jaga. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi cekana Quran. Geus diajar kitu eta. Nya bisa jadi kan baru lisan, dasar baca kurang karek lisan, tapi kan ada hati. Cukup lama makan, lamun anjir ditakdirkan bisa sujud dari hidup di dunia, sakit itu gak seganjaran gede. Kudu ngarep-ngarep surga. Tete karunia nu panggede nanti Allah dikeresakeun daek sujud ka Gusti. Nu bener sujud kan. Mahesa pangeran memang pangeran Mahesa. Cirina jelema pangeran teh sajabat yakin karena sifat-sifat kalimat qadiron tos muntan apa tuh muntan melepot. Tara panik ku situasi tah. Siap dan hari pada naon. Lain pedah rumah boga kemampuan boga kekuatan. Rumah boga nu jago tuh. Boga nu kuat. Ai mah daerahna ge paling pae mah pasti sadaya ya kayak sieun-sieun teuing gitu. Tara kita ka era teh para lugu. Ieu mah mane tahil ini. Oh, kosan-kosan. Cek hayun. Cocok napanto atus ieu naon. Era hak-hakannya. Dan cing diharap teh moal dititamakan tahe ieu daya bagianna bagus dah. Diupe lain sombong tapi tidak ada alasan kan untuk malu. Tidak ada acara bulgar ngajaban. Mun nepi ka kursi ge ngajajar karosong nyocok di belakang. Naon sieun-sieun teuing. Yang paling pantas di urang merasa malu maka Gusti Allah. Walau di perena naon berat
sing dilancarkeun teuing na dibere cai na dibere dahar na cabeul na dibere butuh dicumpona awak dicageulkeun ai salat men cede aku kudu mah era kudu nama udah salat kurang gerobok padahal 5 menit ai musuh sapoe sabar ari sok panamungan deui ya Allah ya Karim kalau ramai kulit ke jelma bosannya datang memang waktu jam 8 setengah 8 ke standby di terbang coba kan Gusti Allah can komat macam angkat harus diberi gimana can komat macam angkat harusnya malu itu kepada Allah ya memang bagus lah malu kira malu tidak bagus tapi ketika mau dalam kebaikan seperti tadi itu kurang baik hadirin yang dimuliakan Allah jadi untuk menjiwakan kaum mu'aliman minimal kita latih dalam sholat ketika kita sholat kita yakinkan bahwa Allah mengetahui Allah sedang melihat mudah-mudahan itu dapat menambahkan keimanan di dalam diri kita masing-masing. Beda pertanyaan? Sekolah. Mohon maaf ini bahasanya kurang pas ya. Jadi pabelit lah campur aduk. Tapi untuk beliau ilmu harta sebenarnya mudah-mudahan. Sasiran satu jalan sing manfaat. Mudah-mudahan dimanfaatkan oleh Allah khususnya untuk saya pribadi, untuk para jamaah semua. Dengan pengajian ini kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini amal soleh. Dengan barokahnya pengajian ini kita ingin diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Mudah-mudahan jamaah yang hadir yang tidak hadir jamaah masih disehatkan oleh Allah. Yang sedang sakit cepat disehatkan. Yang mempunyai perusahaan, yang mempunyai kasar mudah-mudahan kasarnya dihasilkan. Kasarnya dibarokahkan oleh Allah. Yang mempunyai hajat kebutuhan semoga Allah kabulkan, yang mempunyai kesulitan semoga Allah berikan jalan keluar. Mudah-mudahan dalam pengajian ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkati Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.